sinyal dalam dunia nyata ada dalam bentuk sinyal analog. Kayak sinyal suara, sinyal intensitas cahaya, itu kan sinyal analog. Komputer pada zaman sekarang itu bisa mengolah sinyal digital. Stream bit 0, 1, 1, 0, 1, 1, dan seterusnya. Kalau digambar 0, 1, 1, 0, 1, 1, dan seterusnya. Berarti kita perlu melakukan konversi dulu nih dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Makanya nanti ada yang namanya analog to digital converter. Nah, ada juga sih pemroses sinyal yang menerima sinyal analog menghasilkan keluaran sinyal analog langsung. Misalkan amplifier. Amplifier kan dari sinyal suara itu diperbesar kan. Nah, itu adalah analog signal processor, ASP. Sedangkan kayak komputer yang memproses sinyal suara itu adalah DSP. Nah, DSP ini dia kan mengolah sinyal digital ya untuk menghasilkan sinyal analog. Berarti kalau kita punyanya sinyal suara, kita harus konversi dulu menjadi sinyal digital. Lalu masuk ke DSP, lalu dikembalikan menjadi sinyal analog, dengan digital to analog converter. Nah, ini adalah skema dari pemrosesan sinyal digital. Apa nih isi dari DSP ini? Nah, ini sangat abstrak ya. Sangat abstrak, tidak bisa dijelaskan misalkan dalam software gitu. Kita ngedit suara, mau dibikin suaranya kayak Cimang, mau dibikin bass boost kayak Darth Vader suaranya, itu DSP ini gitu. Itu masalah matematis signal. Jadi kita bahas. Kita bisa bahas ada apa di dalam proses konversi analog ke digital. Yang pertama adalah sampling. Sampling itu kita melakukan pencuplikan pada periode tertentu. Misalkan kita punya sinyal suara, kayak gini. Seperti itu sinyal suara misalkan. Nah, sampling itu adalah kita melakukan pencuplikan tiap waktu tertentu. Misalkan seperti ini. Ini konstan ya periodenya. Nah, sampling. Jadi di sini nilainya segini, di sini nilainya segini, dan seterusnya. Nah, lalu kita lakukan kuantisasi. Jadi dari titik-titik cuplik ini, sinyalnya itu jadi seperti ini. Nah, 0, segini nilainya, lalu di sini, lalu 0, lalu segini, ya. Itu adalah kuantisasi. Nah, ini tergantung, tahap ketiga dulu, sorry. Tahap ketiga adalah encoding, pengkodean. Nah, ini baru bergantung kepada berapa banyak bit yang mau kita gunakan gitu. Misalkan kita mau menggunakan 3 bit. Berarti kan dari 000 sampai 111. Atau kalau kita gunakan 7 bit, 00000000 sampai 1111. Ada 7 kali. Ini 7 bit. Ya, semakin banyak bit yang kita gunakan semakin bagus gitu ya. Tapi kan lagi-lagi biasanya ada keterbatasan resource. Ya, paling gampang kita gunakan dulu ya 3 bit ya. 3 bit. Berarti kan ada 8 level, ada 2 pangkat 3 sama dengan 8 level. Nah, berarti kalau di sini tuh 2 3 4. Misalkan di sini 000 001 010 100. Ya, seperti ini. Encoding itu misalkan di sini kita punya protokol, kita ambil ke bawah. Jadi kalau dia dari tengah-tengah, kebetulan kita ambilnya ke bawah. Nah, berarti yang pertama ini ada di 100. Yang kedua, dia ada di 110. Yang ketiga, dia belum nyampe sih 111. Dia masih di antara ini, tapi ke bawah kan kita kesepakatannya.
kita ambil 110. Lalu di sini 100, lalu di sini 001, 010, di sini 101. Nah, inilah yang akan dikirim ke komputer lalu dilakukan pemrosesan. Diproses, dilakukan komputasi, lalu nanti dikonversikan kembali menjadi sinyal analog. Ini banyak juga mekanismenya. Yang paling terkenal adalah zero order halt. Ya, kita lakukan interpolasi. Istilahnya kita lakukan interpolasi. Sinyal ini kita hubungkan aja misalkan titik-titiknya. Nah, seperti itu. Itu adalah skema pemrosesan sinyal digital. Oh iya, lupa menyampaikan. Jadi kuantisasi ini kan kita pertama-tama mau menentukan dulu nih, kita mau berapa level gitu. Misalkan ini range signalnya, let's say ini dari minus 2 volt sampai dengan 2 volt ya. Itu realnya, misalkan ini sinyal tegangan deh, bukan sinyal suara. Sinyal tegangan. Minus 2 volt sampai 2 volt. Kuantisasi itu kita menentukan kita mau berapa level. Nah, ada istilahnya error kuantisasi. Error kuantisasi itu dinyatakan dengan range signalnya. Range signal itu adalah selisih dari berapa sih nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi dengan L-1. Nah, L itu apa? L itu adalah banyaknya level. Dalam hal ini, karena kita menggunakan 3 bit, ada 8 level. Nah, kenapa L-1? L-1 itu pada dasarnya adalah berapa banyak ini ya, area ini. Kan kalau ada 8 garis, ada 7 buah ruangan seperti ini, makanya L-1. Nah, berarti dalam kasus ini, error kuantisasinya adalah 2 dikurang minus 2 dibagi 7, atau 4/7 volt. Itu adalah error kuantisasinya. Jadi kayak gitu, secara keseluruhan tentang pemrosesan sinyal digital DSP. Sekian, terima kasih.